Ibu PLT Kepala Sekolah SD Negeri 03 Malang Barat, yang terhormat Bapak Ibu Majelis Guru beserta CGP Angkatan 9. Marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir di acara Diseminasi Budaya Positif CGP Angkatan 9. Dan sholawat beserta salam marilah kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Ibu, untuk acara kita pada hari ini yaitu Diseminasi Penyebaran Pengalaman dan Penerapan Pengalaman Budaya Positif Modul 1.4 CGP Angkatan 9. Untuk acara yang pertama, marilah kita semua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selanjutnya salawat Busro. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra, salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina liyawmina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra, salatan tubashshiruna biha wa lana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina liyawmina hadza ila yaumil akhirah. Hadirin dimohon untuk duduk kembali.
Baiklah, untuk acara selanjutnya, untuk kelancaran acara kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan dipimpin doanya oleh Bapak Rahmat SPD. Kepada Bapak dipersilahkan. Terima kasih. Untuk memperlancar acara ini, mari sama-sama kita membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, Engkau yang Maha Penyayang, kami mohon keberkahan dan petunjuk-Mu agar acara ini menjadi ladang kebaikan. Bimbinglah kami dalam setiap langkah kami untuk mengambil manfaat dari ilmu yang disampaikan. Ya Rabb, kami berharap acara ini sukses. Buka pintu ilmu yang bermanfaat di hadapan kami dan berikan pemahaman yang mendalam kepada kami. Semoga ilmu ini yang kami dapatkan menginspirasi kami untuk berbuat baik dan menjadi teladan di masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya, kata sambutan dari Ibu PLT Kepala Sekolah SD Negeri Nomor 3 Meral Barat. Kepada Ibu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Guru Penggerak yang sudah di SD Nomor 3 Meral Barat, Ibu Agni dan Ibu Wawa, serta Bapak Ibu Majelis Guru yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan ini kita masih diberi kesempatan kesehatan untuk berkumpul di ruangan ini dalam acara kegiatan pemaparan penyebaran pengalaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Agni, serta selawat beriring salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan ini saya selaku mewakili dari kepala sekolah ingin menyampaikan beberapa hal, yaitu pertama, dalam kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan kita dapat mengikutinya dengan keadaan yang serius dan kita menerima dengan apa yang akan disampaikan oleh Ibu Agni dengan baik, serta apa yang materi yang telah disampaikan dapat kita terapkan di sekolah kita ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu. Selanjutnya, pemaparan materi penyebaran pengalaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Untuk hal ini akan disampaikan rekan kami Ibu Hafni Astuti. Kepada Ibu kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih pada Ibu Wawa. Baiklah Bapak Ibu, masih semangat pada siang hari ini? Masih. Iya, kayaknya sudah siang Ibu ya. Gimana kalau kita sebelum mulai kita ice breaking dulu? Iya. Mohon izin Bapak Ibu dipersilakan berdiri dulu ya. Kita buat permainan dulu biar tambah semangat dan seru. Ayo, nah berdiri ya. Nah, saya minta Bapak Ibu berhadap-hadapan. Ya, jadi keluar dari bangkunya ya. Keluar dari bangkunya. Ya, berhadap-hadapan. Oke. Bukan gitu. Maksudnya berhadap semua gitu. Berhadap semua. Jadi lihat belakang. Oke. Bukan gitu. Maksudnya berhadap semua gitu. Berhadap semua. Jadi lihat belakang boleh. Ya. Buat ya lihat semua. Oke. Nah,
juga, mulai dari yang ujung. Nah, mulai dari ujung. Mungkin dari Ibu Darmayanti lanjut ke Bu As, Bu Eti, Pak Rahmat selanjutnya ya. Kita berhitung. Bu Wawa sama Bu Penny mau ikut main? Silakan ke belakang, boleh ikut main? Boleh. Oke. Kita berhitung. Oke? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ada berapa semua kita? 12. Nah, sekarang Bapak Ibu ingat dulu nomornya masing-masing. Nah, ingat dulu, nomor berapa tadi? Nah, ingat nomor masing-masing ya. Kita akan menguji konsentrasi. Ya, kita akan menguji konsentrasi. Oke, sudah ingat nomornya masing-masing Bapak Ibu? Oke, nah sekarang setelah mengingat, kita tahu dulu nomor kita itu genap atau ganjil. Udah tahu? Oke, nah sekarang apa-apanya? Kalau genap, misalnya 2 genap. Kalau saya bilang 2, yes, langsung menunjuk terserah kawannya berapa. Misalnya 2, yes, 4. Gitu. Nanti 4 yes karena dia genap. Nah kalau ganjil oke. Misalnya 1 oke 5, 1 oke 10. Bisa? Tidak pakai mikir ya Bapak Ibu. Jadi kita mengasah konsentrasi kita ya. Awalnya saya dulu yang menunjukkan dia pemilih ganjil yes. Genap oke. Ganjil, oke, genap, yes, ya. Saya mulai ya. Di mana ini? Genap, yes. Ganjil, oke. Sepakat Bapak Ibu? Genap, ganjil, oke, mantap. Oke, saya dulu ya. 5. Oke, Bu Pia tidak konsentrasi. Silakan duduk Ibu Pia. Oke, 10. Tunjuk tangannya. Langsung tunjuk kawan. Iya, ulang ya. 2. Oke, 4. Oke, kita ulang ya. Konsentrasi inilah yang membuat kita mengajarkan kita konsentrasi daripada siang hari, Bapak Ibu. Oke, ulang ya. Bapak, ulang. Oke, 8. Oke, 2. Oke, silakan duduk Ibu, silakan duduk. Lanjut ya saya ya. 1. Ayo tunjuk sama. Oh, lambat ya Ibu, silakan duduk
Oke. Bisa kita mulai? Oke. Bapak Ibu, di sini saya akan memaparkan tentang menyebarkan pengalaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Izin Bapak Ibu, sebelumnya saya memberitahu dulu bahwa di sini saya bukan merasa benar, tetapi kita akan berdiskusi dan sama-sama belajar. Dan saya mencoba memberikan apa yang telah saya pelajari selama saya mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Ya. Di sini ada pertama adalah tujuan pendidikan. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh hidupnya dengan kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuh dengan kekuatan kodrat, ya. Nah, jadi di sini saya yakin Bapak Ibu yang duduk di sini adalah guru-guru yang sudah bertahun-tahun mengajar, mendampingi murid-murid dalam tumbuh dan berkembang mereka, sehingga mereka menjadi karakter yang baik. Nah, di sini, di dalam budaya ini kita akan menjelajahi suatu budaya yang ada di dalam lingkungan sekolah kita, yang nantinya budaya positif ini dapat membentuk karakter guru, siswa, dan juga visi misi sekolah kita, ya. Lanjut Bu Wawan. Tadi sebelumnya Bu Wawan belum. Ya, ini di sini saya di sini menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh hidupnya dengan kekuatan kodrat, ya, kekuatan kodrat. Jadi kekuatan kodrat anak itu ada dua, Bapak Ibu. Kodrat anak itu ada dua menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah kodrat alam dan yang kedua adalah kodrat zaman. Nah, kodrat alam adalah anak-anak, kemampuan anak-anak yang sudah dibawanya sejak lahir. Itu adalah kodrat alam. Contohnya minat dan bakat. Itu diwarisi dari ayah bundanya, ya. Seperti anak terlahir sudah pandai bernyanyi, anak terlahir sudah pandai menari. Nah, tugas kita sebagai guru adalah menebalkan bakat yang sudah ada pada diri mereka, ya, bukan dasarnya. Contohnya dia pandai menari, kita paksa dia menyanyi, tidak akan bisa, ya. Kemudian di situ juga kita dalam mengajar, kita mungkin saya mau nanya pada Bapak Ibu, apakah selama ini dalam mengajar Bapak Ibu sudah mengajar pelajaran yang berpihak kepada anak atau berpihak kepada guru? Bisa jawab Bu Eti? Selama ini Bu Eti mengajar berpihak kepada anak atau berpihak kepada guru? Maksudnya sini waktu kita mengajar? Iya. Ya, mungkin ini menurut saya ya. Waktu kita mengajar yang jelas pasti kita berpihaknya kepada siswa, ya. Karena tentu dalam mengajar itu kita menginginkan ada perubahan atau perkembangan dalam diri anak. Ya, buat ya, oke. Nah, permainannya, oke, Bapak Ibu, permainannya kita berhitung dulu, ya. Berhitung dulu 1, 2, 3, mulai dari yang ujung. Nah, mulai dari ujung, mungkin dari Ibu Darmayanti lanjut ke Bu As, Bu Eti, Pak Rahmat selanjutnya, ya. Kita berhitung. Bu Wawan sama Bu Penny mau ikut main? Silakan ke belakang, boleh ikut main? Boleh. Oke. Kita berhitung. Oke? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Oke, ada berapa semua kita? 12. Nah, sekarang Bapak Ibu ingat dulu nomornya masing-masing. Nah, ingat dulu, nomor berapa tadi? Nah, ingat nomor masing-masing ya. Kita akan menguji konsentrasi. Ya, kita akan menguji konsentrasi. Oke, sudah ingat nomornya masing-masing Bapak Ibu? Oke, nah sekarang setelah mengingat, kita tahu dulu nomor kita itu genap atau ganjil. Udah tahu? Oke, nah sekarang apa-apanya? Kalau genap, misalnya 2 genap. Kalau saya bilang 2, yes, langsung menunjuk terserah kawannya berapa. Misalnya 2, yes, 4, gitu. Nanti 4, yes, karena dia genap. Nah kalau ganjil, oke. Misalnya 1, oke, 5. 1, oke, 10. Bisa? Tidak pakai mikir ya Bapak Ibu. Jadi kita mengasah konsentrasi kita ya. Awalnya saya dulu yang menunjukkan dia pemilih ganjil, yes. Oke. Siap? Oke ya, oke. Ganjil, oke. Genap, yes. Oke ya. Saya mulai ya. Di mana ini? Genap, yes. Ganjil, oke. Sepakat Bapak Ibu? Genap, ganjil, oke, mantap. Oke, saya dulu ya. 5. Oke, Bu Pia tidak konsentrasi. Silakan duduk Ibu Pia. Oke, 10. Tunjuk kawannya. langsung tunjuk kawan. Iya, ulang ya. 2. Oke, 4. Oke, kita ulang ya. Konsentrasi inilah yang membuat kita mengajarkan kita konsentrasi daripada siang hari, Bapak Ibu. Oke, ulang ya. Bapak, ulang. Oke, 8.
Bapak Ibu, di sini saya akan memaparkan tentang menyebarkan pengalaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Izin Bapak Ibu, sebelumnya saya memberitahu dulu bahwa di sini saya bukan merasa benar, tetapi kita akan berdiskusi dan sama-sama belajar. Dan saya mencoba memberikan apa yang telah saya pelajari selama saya mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Ya. Di sini pertama adalah tujuan pendidikan. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh hidupnya dengan kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuh dengan kekuatan kodrat. Ya. Nah, jadi di sini saya yakin Bapak Ibu yang duduk di sini adalah guru-guru yang sudah bertahun-tahun mengajar, mendampingi murid-murid dalam tumbuh dan berkembang mereka, sehingga mereka menjadi karakter yang baik. Nah, di sini di dalam budaya ini kita akan menjelajahi suatu budaya yang ada di dalam lingkungan sekolah kita, yang nantinya budaya positif ini dapat membentuk karakter guru, siswa, dan juga visi misi sekolah kita. Ya. Lanjut Bu Wawan. Tadi sebelumnya Bu Wawan belum. Ya, ini di sini saya di sini menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh hidupnya dengan kekuatan kodrat. Ya, kekuatan kodrat. Jadi kekuatan kodrat anak itu ada dua, Bapak Ibu. Kodrat anak itu ada dua menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah kodrat alam, dan yang kedua adalah kodrat zaman. Nah, kodrat alam adalah anak-anak kemampuan anak-anak yang sudah dibawanya sejak lahir. Itu adalah kodrat alam. Contohnya minat dan bakat. Itu diwarisi dari ayah bundanya, ya. Seperti anak terlahir sudah pandai bernyanyi, anak terlahir sudah pandai menari. Nah, tugas kita sebagai guru adalah menebalkan bakat yang sudah ada pada diri mereka, ya, bukan dasarnya. Contohnya dia pandai menari, kita paksa dia menyanyi, tidak akan bisa, ya. Kemudian di situ juga kita dalam mengajar, kita mungkin saya mau nanya pada Bapak Ibu, apakah selama ini dalam mengajar Bapak Ibu sudah mengajar pelajaran yang berpihak kepada anak atau berpihak kepada guru? Bisa jawab Bu Eti? Selama ini Bu Eti mengajar berpihak kepada anak atau berpihak kepada guru? Maksudnya sini waktu kita mengajar. Iya. Mungkin ini menurut saya ya. Waktu kita mengajar yang jelas pasti kita berpihaknya kepada siswa. Ya, karena tentu dalam mengajar itu kita menginginkan ada perubahan atau perkembangan dalam diri anak tersebut. Mungkin itu aja yang dapat. Terima kasih Bu Eti, ya. Ini ciri-ciri guru yang sudah senior, ya. Karena kita mengajar memang seharusnya berpihak kepada anak, bukan berpihak kepada guru atau kemauan guru. Nah, itu kodrat zaman tadi. Kalau kodrat alam, ya, yang dibawa anak dari sejak lahir. Kalau kodrat zaman itu, anak itu berhak mendapat pendidikan. Anak-anak berhak mendapat pendidikan di zamannya. Nah, sekarang anak-anak kita ini hidup di zaman abad 21. Nah, kita sebagai guru harus senantiasa mengupgrade, memperbaharui, menambah ilmu kita sesuai dengan zaman sekarang. Jadi anak-anak itu berhak, tidak mungkin
kan kita mengajar di abad 21 dengan cara zaman dahulu. Nah, di situ tidak mendapatkan haknya, ya Bapak Ibu. Oke, Bu Wawa. Oke, di sini ada konsep inti budaya positif. Nah, yang pertama yang akan kita pelajari adalah perubahan paradigma belajar. Nah, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, ini yang kita akan bahas satu-satu Bapak Ibu ya. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan konsep pembelajaran berdiferensial, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, apa yang disebut apa yang disebut dengan pembelajaran diferensial itu adalah pembelajaran yang memberi kebebasan dan memberi keleluasaan pada murid di mana minatnya, di mana bakatnya, ya. Itu dia pembelajaran diferensial. Nah, lanjut ke bawah. Kemudian ini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini adalah ilusi guru, ya. Ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi kritik dan membuat rasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi guru, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi ini adalah ilusi-ilusi yang selalu terjadi pada kita, ya. Kita menganggap seperti itu. Lanjut ke bawah. Nah, ini perubahan paradigma stimulus respon dan pendekatan teori kontrol. Oke, stimulus respon, ya. Dari stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda. Nah, contohnya seorang anak, ya, contoh kelas 1 aja ya Bu Eti, yang satu udah pandai membaca, yang satu belum pandai membaca. Tentu kebutuhan mereka berbeda ya Bu Eti. Iya, kebutuhan anak berbeda ya. Semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, ini contohnya kita sebagai guru. Setiap murid ini menilai kita pasti berbeda. Misalnya si A menilai Ibu Hafni seperti ini, si B menilai Ibu Hafni seperti ini, ya. Jadi kita tidak bisa memaksakan penilaian orang itu sama. Kemudian selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, ya. Ini dia. Kemudian stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan, ya. Jadi setiap perilaku buruk kita selalu menjudge itu adalah kesalahan. Padahal di teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Pasti ada alasan-alasan kenapa dia berbuat seperti itu. Nah, kemudian di stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya. Sementara di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, ya. Jadi memang kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri adalah kita. Kemudian stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Kemudian teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Lanjut, belum bawa satu lagi. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, di teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, ini perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol. Yang kedua adalah disiplin positif. Disiplin berasal dari kata Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri
membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sebuah yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman, atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebaikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, ini dia, ya. Jadi kita akan menjadikan murid-murid kita disiplin dengan motivasi intrinsik, yaitu dari dalam diri kita sendiri. Kemudian di sini ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nah, contoh nilai kebajikan itu ada di profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berbineka global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Serta keterampilan hidupnya dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, di sini ada dasar kebutuhan hidup. Dari 5 dasar kebutuhan hidup ini, kita akan mengetahui anak kita, ya Bapak Ibu, kita mencoba memahami kebutuhan dasar mereka. Yang pertama, bertahan hidup, yaitu dengan makanan, pakaian, tempat tinggal, dan keamanan. Sementara kasih sayang dan rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Nah, di sini contohnya seperti di kelas kita kan selalu membuat kelompok, ya Bapak Ibu. Mungkin dalam satu kelompok itu ada 5. Di antara 5 anak ini pasti ada satu yang selalu dikucilkan atau yang kurang mampu, ya, kurang mampu dalam pelajaran. Nah, disinilah kita menimbulkan harus kita memahami dan memberikan pendekatan kepada anak bagaimana dia bisa diterima dan menjadi bagian dalam kelompoknya. Kemudian penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, dianggap. Ini di sini kita selalu ketemu sama anak yang selalu itu saja, ya. Dia yang selalu ingin ke depan, dia yang selalu ingin menjawab, ya. Kita pahami juga. Kemudian kebebasan. Maksudnya sini waktu kita mengajar. Iya. Mungkin ini menurut saya ya. Waktu kita mengajar yang jelas pasti kita berpihaknya kepada siswa, ya, karena tentu dalam mengajar itu kita menginginkan ada perubahan atau perkembangan dalam diri anak tersebut. Mungkin itu aja yang dapat. Terima kasih Bu Etik, ya. Ini ciri-ciri guru yang sudah senior, ya, karena kita mengajar memang seharusnya berpihak kepada anak, bukan berpihak kepada guru atau kemauan guru. Nah, itu kodrat zaman tadi. Kalau kodrat alam, ya, yang dibawa anak dari sejak lahir. Kalau kodrat zaman itu, anak itu berhak mendapat pendidikan. Anak-anak berhak mendapat pendidikan di zamannya. Nah, sekarang anak-anak kita ini hidup di zaman abad 21. Nah, kita sebagai guru harus senantiasa mengupgrade,
memperbaharui, menambah ilmu kita sesuai dengan zaman sekarang. Jadi anak-anak itu berhak, tidak mungkin kan kita mengajar di abad 21 dengan cara zaman dahulu. Nah, di situ tidak mendapatkan haknya, ya Bapak Ibu. Oke, Bu Wawa. Oke, di sini ada konsep inti budaya positif. Nah, yang pertama yang akan kita pelajari adalah perubahan paradigma belajar. Nah, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, ini yang kita akan bahas satu-satu Bapak Ibu ya. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan konsep pembelajaran berdiferensial, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, apa yang disebut dengan pembelajaran diferensial itu adalah pembelajaran yang memberi kebebasan dan memberi keleluasaan pada murid di mana minatnya, di mana bakatnya, ya. Itu dia pembelajaran diferensial. Nah, lanjut ke bawah. Kemudian ini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini adalah ilusi guru, ya. Ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi kritik dan membuat rasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi ini adalah ilusi-ilusi yang selalu terjadi pada kita, ya. Kita menganggap seperti itu. Lanjut ke bawah. Nah, ini perubahan paradigma stimulus respon dan pendekatan teori kontrol. Oke, stimulus respon, ya. Dari stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda. Nah, contohnya seorang anak, ya. Contoh kelas 1 aja ya, Bu Eti. Yang satu udah pandai membaca, yang satu belum pandai membaca. Tentu kebutuhan mereka berbeda ya Bu Eti. Iya, kebutuhan anak berbeda ya. Semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, ini contohnya kita sebagai guru. Setiap murid ini menilai kita pasti berbeda. Misalnya si A menilai Ibu Hafni seperti ini, si B menilai Ibu Hafni seperti ini ya. Jadi kita tidak bisa memaksakan penilaian orang itu sama. Kemudian selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, ya. Ini dia. Kemudian stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan, ya. Jadi setiap perilaku buruk kita selalu menjudge itu adalah kesalahan. Padahal di teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Pasti ada alasan-alasan kenapa dia berbuat seperti itu. Nah, kemudian di stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya. Sementara di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, ya. Jadi memang kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri adalah kita. Kemudian stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Kemudian teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Lanjut, belum Bu, bawa satu lagi. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, di teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, ini perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol. Yang kedua adalah disiplin positif. Disiplin berasal dari kata Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato.
Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sebuah yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman, atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebaikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, ini dia, ya. Jadi kita akan menjadikan murid-murid kita disiplin dengan motivasi intrinsik, yaitu dari dalam diri kita sendiri. Kemudian di sini ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nah, contoh nilai kebajikan itu ada di profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berbineka global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Serta keterampilan hidupnya dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, di sini ada dasar kebutuhan hidup. Dari 5 dasar kebutuhan hidup ini, kita akan mengetahui anak kita, ya Bapak Ibu, kita mencoba memahami kebutuhan dasar mereka. Yang pertama, bertahan hidup, yaitu dengan makanan, pakaian, tempat tinggal, dan keamanan. Sementara kasih sayang dan rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Nah, di sini contohnya seperti di kelas kita kan selalu membuat kelompok, ya Bapak Ibu. Mungkin dalam satu kelompok itu ada 5. Di antara 5 anak ini pasti ada satu yang selalu dikucilkan atau yang kurang mampu, ya, kurang mampu dalam pelajaran. Nah, disinilah kita menimbulkan harus kita memahami dan memberikan pendekatan kepada anak bagaimana dia bisa diterima dan menjadi bagian dalam kelompoknya. Kemudian penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, dianggap. Ini di sini kita selalu ketemu sama anak yang selalu itu saja, ya. Dia yang selalu ingin ke depan, dia yang selalu ingin menjawab, ya. Kita pahami juga. Kemudian kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian kesenangan, yaitu bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Jadi kita di kelas juga harus diselingi dengan permainan seperti ice breaking dan humor agar suasana kelas itu tidak membosankan. Lanjut Ibu. Nah, di sini yang kelima, motivasi perilaku manusia, ya. Di sini ada motivasi terbagi atas 2, ya. Motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Kalau motivasi ekstrinsik itu adalah motivasi atau dorongan yang terdapat dari luar. Sedangkan motivasi intrinsik adalah motivasi atau dorongan yang kita dapatkan dari dalam diri kita atau kesadaran dalam diri kita.
Contohnya, kalau motivasi intrinsik, dorongan dari luar untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh, anak itu membuat PR hanya karena takut sama gurunya. Karena kalau tidak buat PR, dia disuruh pulang. Ya, atau untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Dia menghafal kali-kali bukan untuk pintar, tetapi dia ingin dianggap dia itu pintar di kelas, ya. Nah, atau selalu ini yang selalu saya temukan ketika piket kelas. Nah, piket kelas itu ada beberapa siswa yang selalu bekerja menyapu kelas hanya di depan mata saya, hanya di depan mata guru. Ketika guru itu pergi, dia langsung lepas penyapunya. Nah, itu adalah kesadaran dari sebuah hukuman atau dorongan dari luar, hanya takut, ya. Kalau motivasi intrinsik inilah yang harus kita tanamkan kepada siswa-siswi kita, yaitu adanya dorongan dari dalam diri kita sendiri. Kita menumbuhkan karakter siswa kita untuk berbuat segala sesuatu atas dasar diri sendiri tanpa dorongan dari orang lain. Contohnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, ya. Lanjut. Nah, di sini ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah, hukuman, ya, tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik dan psikis, ya. Jadi ini tadi, ketika dia berbuat salah, ketika siswa berbuat salah, kita langsung menghukum. Padahal sebelumnya siswa itu tidak ada negosiasi, tidak ada pemberitahuan. Kalau ternyata salah, ini akibatnya. Nah, kemudian hukuman juga bukan berupa fisik, disuruh lari atau disuruh push up, ya. Hukuman juga bisa dari kata-kata, ya, yang mengancam ke dalam dirinya. Itu hukuman ini sangat berbahaya karena bisa menjatuhkan mental pada anak murid, ya. Kemudian konsekuensi itu seperti terencana, disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Itu konsekuensinya, ya. Kemudian restitusi. Nah, restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kita nanti akan belajar segitiga restitusi yang akan memperbaiki setiap siswa menghadapi kesalahan-kesalahan. Kita menggunakan pemecahan masalahnya dengan restitusi ini. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, yang keenam, 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, kemudian teman, pemantau atau manajer. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol guru, ya. Di sini ada sebuah kasus, Bapak Ibu, ya. Kita pelajari kasusnya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, contoh penerapan sisi kontrol yaitu penghukum. Nah, kalau kasus tersebut penghukum menghormat bendera selama 1 jam, itu untuk penghukum. Nah, kalau membuat merasa bersalah, berapa kali ibu beritahu kamu selalu mengecewakan ibu. Itulah pembuat merasa bersalah, ya. Kemudian ada guru yang sebagai teman, tolong dong ikuti aturan sekolah. Tolong Bapak Ibu, ya, lain kali jangan sampai buat seperti ini lagi. Oke, itu sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah pulang sekolah, kamu beli
atributnya dan jangan ulangi lagi. Itu adalah posisi pemantau. Dan yang terakhir adalah manajer. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Nah, itu adalah posisi guru sebagai manajer. Lanjut ke bawah. Ya, di sini posisi kontrol seperti apakah saya? Saya kecewa sekali dengan kamu. Coba siapa yang bisa jawab Ibu? Coba Ibu Eti. Saya kecewa sekali dengan kamu. Merasa bersalah. Merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi merasa bersalah. Apakah betul Bapak Ibu? Betul tak? Saya kecewa sekali dengan kamu. Betul? Iya betul. Oke. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Coba bisa Pak Rahmat? Kalau menurut saya itu sebagai pemantau. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Menghukum. Iya. Terima kasih Pak Rahmat. Iya betul. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu adalah posisi penghukum. Nah, sekarang apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Coba Ibu Pia. Manajer itu. Iya, itu posisi kontrol guru sebagai manajer. Oke. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Coba Ibu pindah. Teman. Iya, pintar-pintar. Selanjutnya, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Coba Ibu Yanti. Menghukum. Pemantau. Iya benar sekali, pemantau. Tepuk tangan untuk kita semua. Iya. Nah, di sini ada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Oke, kita lihat. Tujuan keyakinan kelas, tujuan dari penerapan keyakinan kelas yaitu membentuk karakter positif pada anak lewat kebiasaan positif, perilaku positif, serta keteladanan dari seluruh warga sekolah. Nah, di sini kita akan menumbuhkan karakter-karakter anak yang akan nantinya tumbuh dalam dirinya tanpa paksaan. Mereka punya karakter yang sangat baik, ya. Oke. Nah, pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, ya. Kemudian berupa pernyataan universal. Nah, dibuat dalam pernyataan positif, ya. Jadi tidak boleh dari kata-kata negatif, misalnya dilarang. Nah, tidak boleh, ya. Itu jangan ya. Tapi silahkan makan di luar, gitu. Sedikit saja agar mudah diingat. Jadi simpel-simpel aja bahasanya. Dan itu bahasa murid, ya. Itu diskusi kita sama murid. Bagaimana murid maunya keadaan kelas itu. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi jangan yang ini Bu, jangan yang sulit-sulit, yang santai-santai aja. Kemudian semua warga sekolah dan warga kelas dilibatkan saat pembuatan keyakinan. Jadi nanti Bapak Ibu bisa buat gini, suruh anak muridnya tulis kelas seperti apa yang dia inginkan. Oh, saya ingin kelas yang riang dan gembira. Ya. Kemudian saya ingin apabila keluar kelas meminta izin. Nah, itu boleh juga ya. Itu adalah pembentukan keyakinan kelas. Lanjut Bu Wawa. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini bagaimana kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan, persoalan-persoalan yang kita dapatkan dari lingkungan sekolah, terutama dari murid kita. Kita menggunakan segitiga restitusi, yaitu dengan cara menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Yaitu suatu proses
Dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab, ya. Oke. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kesalahan itu lumrah, Bapak Ibu. Kesalahan itu lumrah, ya. Kita yang terjadi selama ini sampai kita bisa duduk di sini, kita berdiri di sini adalah belajar dari kesalahan-kesalahan kita, ya. Membuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Betul Bapak Ibu? Karena sempurna itu hanya milik Allah. Kemudian ibu bapak juga pernah melakukan itu. Karena apa? Kita juga pernah merasakan menjadi anak-anak, ya. Itu tadi saya bilang kita belajar dari kesalahan. Nah, kemudian bapak ibu tidak mencari siapa yang salah, ya, tetapi mencari solusi permasalahan ini. Jadi bukan masalahnya yang kita inginkan, cari solusinya. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Nah, kemudian validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, jadi setiap siswa yang melakukan kesalahan itu, dia pasti punya alasan kenapa dia melakukan seperti itu. Pasti ada alasan, ya. Kemudian, padahal kamu bisa melakukan hal yang paling buruk dari ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Nah, jadi kesalahan itu dia pertahankan. Maksudnya dia berani berbuat apapun kalau dia merasa benar. Kemudian kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, lanjut Bu Wawa. Menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa tadi motivasi intrinsik tadi, Pak Rahmat? Motivasi yang timbul dari luar, dari dalam diri kita sendiri. Ya, motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang dari dalam diri kita sendiri tanpa ada paksaan. Nah, pertanyaannya, apa keyakinan kelas kita? Kita tanya lagi, apa keyakinan yang telah kita rembuk bersama tadi, udah kita sepakati bersama tadi. Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati, ya? Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurutmu? Dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Lanjut Bu Wawa. Nah, di sini saya mempunyai kasus di kelas, ya. Bapak Ibu silakan melihat. Mas, suaranya Bu Wawa. Ulang Bu Wawa ya. Di sini saya mencoba menyelesaikan suatu masalah di kelas, persoalan di kelas, yaitu menggunakan segitiga restitusi. Silakan dilihat Bapak Ibu. Stop dulu nih ya. Oke Bapak Ibu, di sini saya ada menyelesaikan suatu permasalahan di kelas yang saya mencoba menggunakan segitiga restitusi. Gajah, tadi benar kamu mau ya hati di kelas. Betul Bu, Kenapa kamu mau ya hati? karena saya tidak bisa menahan emosi saya. Kenapa kamu tidak bisa menahan emosi Gajah? Karena waktu mengambil pekerjaan saya. Oh begitu, ibu paham. Nah sekarang ibu tanya, apakah dengan menolak bupati bisa menyelesaikan masalah? Tidak Bu, Tidak. Apakah tindakan kamu itu
tetap semangat ya di kelas. Ya Bu. Oke, nah itu dia. Jadi ini tadi kesepakatan di kelas kami itu ada saling menghargai sesama teman ya. Jadi dia tidak bisa menahan emosinya karena temannya menyontek pekerjaannya. Jadi karena kita punya kesepakatan saling menghargai, berarti Caca sudah melanggar kesepakatan kelas ya. Oke, Bapak Ibu. Nah, penutup, dalam penerapan program budaya positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mau merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Itu adalah standar nasional pendidikan. Baiklah Bapak Ibu, saya rasa mohon maaf apabila ada pemaparan saya ini yang kurang sempurna. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, sampai di sini pemaparan materi dari Bu Hafni. Semoga apa yang disampaikan Bu Hafni dapat kita ambil sebagai contoh untuk kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang guru dan bisa kita terapkan keseharian kita. Saya selaku pembawa acara mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk membuat keyakinan kelas. Kalian tahu keyakinan kelas itu apa? Belum tahu ya. Jadi keyakinan kelas itu sama seperti peraturan kelas, tapi ini dinamakan dengan keyakinan kelas. Kenapa namanya keyakinan kelas? Karena itu harapkan kalian dapat meyakini diri dengan apa yang kalian inginkan, ya. Nah, sekarang Ibu mau tahu kelas yang seperti apa yang kalian inginkan? Apakah kelas yang bergembira, kelas yang bahagia, kemudian keyakinan apa yang kalian inginkan di dalam kelas? Misalnya keyakinan bahwa kita harus saling menghargai, menghormati sama teman, ataupun keyakinan kita belajar harus serius dan bersemangat. Kemudian keyakinan apa? Nah, nanti kalian tuangkan ke dalam sebuah kertas kecil. Kalian inginnya kelas kita seperti apa, ya? Nah, namun dalam membuat itu tidak boleh memakai kalimat negatif. Contoh kalimat negatif itu seperti apa? Contohnya, jangan buang sampah sembarangan. Nah, jangan ya, tidak boleh menggunakan kata negatif. Jadi kalimatnya apa ditukar? Buang sampah pada tempatnya, ya. Ataupun tidak boleh berisik dalam belajar. Dan kalimat negatifnya dihilangkan, Nak, ya. Nah, tenang dalam belajar, ya. Jadi menggunakan kata-kata yang positif. Bisa paham anak Ibu? Bisa. Ya, kalau bisa nanti Ibu bagikan kertas. Kalian boleh menuliskan di kertasnya, oke? Nah, jadi ini ada kertas yang nanti akan kalian tulis keyakinan kelas yang kalian inginkan, ya. Seperti apa kelas ini yang kalian inginkan, ya. Ingat tidak memakai kata negatif. Oke, silakan tulis. Nanti kenapa?
Nanti kesepakatan kelas kita yang pertama saling menghormati teman, bertanggung jawab atas tugas piketnya, kemudian saling berdiskusi, ya, berkelompok riang gembira. Nah, tadi apa lagi satu? Anunya bergotong royong. Matikan mau.